This time kali ini gue kritik si Taeyong. Iya, ini bener. Gue nggak Setuju. paham pergantian pemain sama sekali. Ini eksperimen aneh sih sebenarnya. Nggak boleh lu bereksperimen kayak gini. Lu turunin tim yang sebelumnya main bagus. Buat apa lu main bagus kalau next match-nya dicadangin? Gue tanya lu sebagai pemain. Iya. Ini ada Ya, kekuatan. tapi kecuali kalau lu main kayak main babak kedua bisa. Kalau lu cadangin Haya lagi ya good luck aja, jujur aja. Iya. Janganlah itu eksperimen lagi lah. Iya, itu Nggak ngerti gue kadang-kadang sama Sintayong ini. terlalu banyak eksperimen. Yang nggak Bahrain perlu. pertama kan kemarin babak 1 juga eksperimen. Ya itu Jordi Amat. Ya walaupun Malik Rizaldi sebenarnya bagus ya, eksperimen yang bagus. Tapi justru yang di zona pentingnya kan. Bentar. Kalau lu lihat pemain belakang tidak bisa build up, itu yang salah siapa? Pemain Lini tengah. kedua. Iya. Lini tengah, Ini dua. kedua. Nggak Yang terlalu bisa dekat. pegang bola. Betul. Iya. Udah Kelihatan. seandainya kita lewat dari tekanan, depannya nggak bisa pegang bola. Iya. Kita itu cuma selisih 2 poin dibanding rank 2 loh. Iya. Only 2 kritis. points. Asumsi Saudi Bahrain Senin ntar malam. Kalau enggak pun poin 2 dengan rank 3. Jadi tipis semua gitu loh. Dan kita masih ketemu Saudi di kandang, Bahrain di kandang, Cina di kandang. Iya. Pandit senior sekaligus komentator sepak bola nasional Justin melontarkan kritiknya kepada Sintayong dalam pemilihan pemain starter di laga timnas Indonesia versus China. Koci merupakan sosok pandit yang dikenal sangat vokal dalam memberikan analisa dan kritikan kepada timnas dan juga Sintayong. Tak hanya seputar taktik, tapi perilaku para pemain juga tak luput dari kritikan Justin. Seperti diketahui, timnas baru saja menerima kekalahan pertama di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pasukan Sintayong takluk atas China. Laga ini sangat penting bagi Jaya dan kawan-kawan mendapatkan 3 poin pertama. Setelah gagal menang melawan Bahrain pada babak kedua dengan segala percobaan dan pergantian pemain dengan memasukkan Tom Haier, pasukan Sintayong akhirnya bisa mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan. Berawal dari lemparan jarak jauh dari Pratama Arhan ke kotak penalti yang mengenai pemain China hingga bola itu terjatuh tepat di depan Tom Haier. Tom Haier pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu dengan menendang bola dan sukses membuat tim Garuda memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Masa tambahan waktu 9 menit nyatanya tak mampu mencetak gol penyeimbang. Skor akhir 2-1 pun menutup laga membuat China mengandaskan perlawanan timnas Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan dalam laga ini adalah Sintayong menurunkan pemain yang berbeda dari laga terakhir menghadapi Bahrain. Laga kontra Cina ini, sang juru taktik asal Korea Selatan itu justru menurunkan Asnawi dan menjadikannya sebagai kapten. Asnawi Mangku Alam dipasang sebagai winger kanan, sedangkan lini bertahan Jai Ijes, Mes Hailher, dan Calvin Verdong. Perubahan ini sangat terasa dan membuat lini bertahanan Sintayong agak goyah. Pada lini tengah pun tampak aliran bola tak berjalan baik. Nyatanya Asnawi, San Patinama dan Witan tak maksimal di lapangan. Koci pun dengan tegas menyampaikan kritiknya kepada Sintayong. Hal ini tak terlepas dari keputusannya memasang pemain yang kurang tepat di laga kontra Cina ini. Di sisi lain, ada kejadian yang membuat publik Indonesia marah atas kejadian tak pantas. Seorang selebgram asal Bahrain, Al-Nuami, menuai kecaman setelah menghina timnas Indonesia. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Al-Nuami tak hanya melecehkan prestasi timnas, namun juga menggunakan lagu kebangsaan dalam konteks yang menghina. Pasca kekalahan Indonesia melawan China dengan skor 2-1. Dalam video yang diunggah, Al-Nuami terlihat mengenakan jersey Bahrain dan menggunakan filter wajah yang tampak mengejek. Ia mengungkapkan kebahagiaannya dengan menampilkan beberapa bendera dan emoji love, seolah merayakan kekalahan Indonesia. Lebih lanjut, ia menyentil perpanjangan waktu yang dialami Indonesia saat melawan Bahrain dengan menuliskan 90+6 dan menampilkan tanggapan layar skor yang mencolok 2-0. Unggahan tersebut menjadi semakin kontroversial ketika diiringi dengan aransemen lagu Indonesia Raya, namun dengan cara yang dinilai tak pantas. Banyak netizen yang merasa tersinggung dan melaporkan akun Instagramnya. Respon cepat dari netizen mencerminkan solidaritas dan kebanggaan, serta penolakan terhadap tindakan menghina yang ditujukan kepada negara. Kejadian ini menunjukkan betapa media sosial dapat menjadi arena untuk perdebatan dan ekspresi nasionalisme di antara para penggemar. Di sisi lain, Sintayong sendiri melakukan sejumlah rotasi terhadap tim inti dalam laga kali ini. Lantaran tim Indonesia menelan kekalahan, pertanyaan pun banyak mengalir terkait keputusannya. Eliano tak masuk dalam daftar skuad. Hal ini menjadi salah satu pertanyaan yang mengapung. Bila keputusan ini murni karena pertimbangan teknis, hal ini menjadi dipertanyakan mengingat Sandy Walsh juga disebut tak dalam kondisi 100% bugar. Eliano padahal bisa menjadi sosok mengganti untuk posisi wingback kanan saat timnas Indonesia butuh perubahan. Dalam usia 29 tahun, Tom Haier seharusnya bisa menjadi salah satu pemain paling berpengalaman. Namun, Tom tidak dipilih Sintayong sebagai starter. Tom Haier pun masuk di babak kedua saat timnas Indonesia tertinggal 2 gol. Tom Haier akhirnya menjadi sosok yang mencetak 1 gol balasan untuk timnas.
Mungkin faktor kekuatan fisik bisa jadi alasan, namun bila itu menjadi pertimbangan, Tom Haye dinilai banyak orang seharusnya lebih dahulu dimainkan sebagai pemain inti. Karena STY sudah menggunakan sepanjang babak kedua, pergantian itu pun dilakukan untuk memasukkan Malik Rizalti dan Pratama Arhan. Harus diakui Asnawi tak bermain di level terbaiknya saat diturunkan sebagai starter. Namun Sintayong tidak segera menarik keluar kapten timnas Indonesia itu. Ia sering kehilangan momentum ketika timnas menyusun serangan. Meski demikian, Sintayong masih mempercayakan posisi tersebut pada Asnawi hingga menit ke-85. Sintayong memutuskan menempatkan Rizky Ridho sebagai cadangan dalam laga melawan China. Hal ini jelas lantaran Sintayong ingin memberi ruang pada Sain Patinama sebagai wingback namun tak ingin menempatkan Calvin Verdong sebagai pemain cadangan. Padahal setelah Jordi Amat dipastikan cedera, banyak yang meyakini Ridho bakal main mendampingi Jaijes dan Miss Haiger. Sebagai bek tengah, Rizky Ridho baru bermain di awal babak kedua saat Indonesia sudah ketertinggalan 2 gol. Di laga ke depan, Sintayong memang sepertinya harus memilih memainkan salah satu Calvin Verdong ataupun Sain Patinama sebagai wingback kiri dan tidak mengorbankan posisi bek tengah agar keduanya dapat bermain bersamaan. Selanjutnya setelah laga, Sintayong mengungkapkan pendapatnya antara timnas Indonesia. Ada beberapa hal yang disesalkan Sintayong sebagai pelatih. Seperti yang diberitakan, timnas gagal meraih kemenangan atas China. China berhasil membobol 2 kali gawang timnas Indonesia, sementara skuad Garuda hanya mampu menambah 1 gol lewat lemparan Pratama Arhan yang dieksekusi langsung oleh Tom Haye. Di dalam konferensi pers usai pertandingan, Sintayong mengakui ada penjelasan yang ia rasakan saat pertandingan berlangsung. Ia menyoroti soal permainan timnas Cina selama pertandingan yang tak pernah disangkanya. Karena kami kalah di pertandingan ini, aku tak ingin membuat banyak alasan, ungkap Sintayong. Meski demikian, ia mengakui ada hal yang tak pernah terpikirkan olehnya. Aku tidak pernah menyangka Cina untuk melakukan permainan sepak bola yang sangat klasik, bola-bola panjang, dan kick and rush. Ujar pelatih Korea Selatan ini. Itu sedikit disayangkan. Dirinya juga menambahkan alasan timnas Indonesia kebobolan di gol pertama karena ada kesalahan di lini pertahanan. Kesalahan itu yang menjadi alasan besar akhirnya skuad asuhan Sintayong gagal meraih kemenangan. Aku sebenarnya mengapresiasi permainan China. Lain kali kami akan melakukan persiapan yang lebih baik, ungkapnya menambahkan. Kekalahan itu membuat poin Garuda di klasemen sementara grup C sama dengan China. Meski demikian, ranking kedua negara belum berubah dari pertandingan sebelumnya. Indonesia berada di peringkat ke-5, sedangkan China berada di peringkat ke-6.